Pernahkah kamu berdiri di depan cermin, menatap wajahmu sendiri, dan bertanya, siapa aku sebenarnya? Bukan hanya siapa yang terlihat di luar, tapi siapa yang sedang memandang balik dari balik mata itu. Dalam hidup yang penuh dengan penilaian, komentar, dan ekspektasi, seringkali kita menganggap penampilan hanyalah lapisan luar, sesuatu yang bisa dimanipulasi untuk menyenangkan orang lain. Tapi, bagaimana jika penampilan justru adalah pantulan dari pikiran kita sendiri? Cerminan dari cara kita berpikir, memilih, dan mengarahkan hidup. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk tidak larut dalam penilaian dunia luar, tapi juga tidak abai terhadap diri sendiri. Menjaga penampilan bukan berarti tunduk pada standar sosial, tapi bisa jadi bentuk penghormatan terhadap diri kita sendiri. Tubuh ini, raga ini, adalah rumah bagi pikiran. Dan bagaimana kita merawat rumah itu bisa menjadi tanda seberapa dalam kita menghargai hidup. Channel ini hadir bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengajak kamu melihat dari sudut pandang baru. Karena ketenangan bukan datang dari apa yang dilihat orang, tapi dari bagaimana kita memandang diri sendiri. Selamat datang di Arah Mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu benar-benar memperhatikan penampilanmu hari ini? Bukan untuk menilai, bukan juga untuk mengkritik, tapi untuk memahami apa yang sedang kamu tunjukkan pada dunia, lewat cara berpakaian, cara berdiri, atau bahkan cara kamu menata rambutmu pagi tadi. Semua itu, sadar atau tidak, adalah bagian dari komunikasi diam-diam yang kamu lakukan terhadap dunia dan terhadap dirimu sendiri. Penampilan bukan sekadar hasil dari apa yang kamu punya, tapi lebih dalam dari itu, penampilan adalah cerminan dari kesadaranmu terhadap dirimu sendiri. Kesadaran yang, dalam pandangan filsafat Stoik, menjadi akar dari kebijaksanaan. Orang yang sadar diri tidak hanya memahami pikirannya, ia juga memperhatikan bagaimana pikirannya menjelma dalam tindakan nyata, termasuk bagaimana ia merawat tubuhnya, menata dirinya, hadir di hadapan orang lain. Sebaliknya, orang yang tak sadar diri cenderung menjalani hari-hari seperti robot. Ia bangun, berganti pakaian, berjalan, berbicara. Semua dilakukan dengan cara yang paling cepat, paling praktis, tanpa pernah bertanya, apakah aku sedang hadir sepenuhnya di hidupku? Stoik mengajarkan kita untuk hadir, untuk tidak hidup di masa lalu, atau terseret masa depan. Dan penampilan, ya, penampilan yang sederhana sekalipun, bisa menjadi salah satu latihan untuk hadir sepenuhnya. Karena untuk merapikan diri dengan sadar, kamu perlu memperlambat, menjadi hening, melibatkan perhatian. Coba bayangkan, ketika kamu menata pakaianmu, bukan karena takut dinilai orang, tapi karena kamu menghormati dirimu sendiri. Ketika kamu mencuci wajahmu di pagi hari, bukan karena ingin tampil sempurna, tapi karena kamu tahu tubuh ini adalah wadah dari sesuatu yang jauh lebih berharga. Pikiranmu, banyak orang bersembunyi di balik penampilan. Mereka memilih pakaian karena ingin diterima. Mereka berdandan karena ingin dikagumi. Mereka tampil demi validasi. Tapi orang yang telah menyelami dirinya tak butuh itu semua. Ia tetap memperhatikan penampilan, bukan karena ia takut diabaikan, tapi karena ia sadar apa yang tampak di luar adalah cerminan dari yang terjadi di dalam. Bukan topeng, tapi pantulan, penampilan yang rapi, bukan berarti hidup yang sempurna, tapi seringkali itu menandakan keteraturan batin. Penampilan yang bersih bukan jaminan bahwa seseorang bijak, tapi bisa jadi ia sedang menghormati tubuhnya dengan sepenuh hati. Dan sebaliknya, kecerobohan dalam penampilan kadang adalah tanda dari pikiran yang tak lagi peduli. Pikiran yang terlalu sibuk, terlalu kacau, atau terlalu lelah untuk merawat hal-hal kecil. Kita tidak sedang membicarakan tren mode, bukan juga tentang warna kulit, bentuk tubuh, atau merek pakaian. Kita sedang bicara soal kesadaran, soul bagamo. Seseorang hadir dalam hidupnya, lewat pilihan-pilihan kecil yang kadang terlihat sepele. Bagi orang Stoik, hidup itu sederhana. Tapi sederhana bukan berarti sembarangan. Merawat penampilan dalam kerangka kesadaran adalah bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap tubuh, terhadap kehidupan, dan terhadap relasi kita dengan dunia. Kamu mungkin bertanya, apa pentingnya semua ini? Toh penampilan tidak menentukan siapa aku. Dan kamu benar. Nilaimu tidak pernah ditentukan oleh pakaian yang kamu kenakan atau potongan rambutmu. Tapi cara kamu memperlakukan dirimu bisa menjadi isyarat seberapa kamu menghargai keberadaanmu. Orang bijak tidak butuh kemewahan, tapi ia tidak akan membiarkan dirinya jatuh dalam kelalaian. Orang yang tenang tidak mencolok, tapi ia memperhatikan detail.
Dan orang yang sadar akan menjadikan penampilan sebagai cerminan integritas batin, bukan alat untuk menutupi kekosongan diri. Lihatlah para filsuf besar, mereka hidup dengan sederhana. Mereka tak butuh banyak, tapi mereka selalu hadir dalam cara bicara mereka, dalam cara berdiri mereka, dalam cara mereka menghadap dunia. Ada wibawa yang tidak dibuat-buat, karena batin yang tertata akhirnya memancar keluar. Dan mereka tidak pernah melupakan satu hal penting. Tubuh ini adalah bagian dari tugas, maka ia harus dijaga. Penampilan yang baik tidak harus mahal, tidak harus baru, tidak harus menarik perhatian. Yang penting adalah niat di baliknya. Kesadaran bahwa tubuh ini adalah jembatan antara pikiran dan tindakan. Maka kita menjaganya, bukan untuk dilihat, tapi untuk menjadi perpanjangan dari nilai-nilai yang kita hidupi. Maka mulai sekarang, sebelum kamu keluar rumah, cobalah diam sejenak. Tanya dirimu, bukan apakah aku akan terlihat bagus, tapi apakah aku sudah menunjukkan rasa hormat terhadap diriku sendiri hari ini? Karena pada akhirnya, bukan apa yang kamu kenakan yang paling penting, tapi siapa yang mengenakannya. Dan apakah ia sadar bahwa setiap helai kain di tubuhnya bisa menjadi cerminan dari isi kepalanya. Selamat menata pikiran, karena ketika pikiran tertata, penampilan pun akan mengikuti. Dan ketika penampilan selaras dengan nilai hidup, kamu tak lagi perlu menjadi orang lain. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri. Disinilah tempatnya. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Selamat datang kembali di Arah Mindset. Rapi bukan berarti sombong dan berantakan. Bukan berarti bebas. Kita hidup di zaman yang serba reaktif. Apapun yang tampak terlalu teratur dianggap kaku. Apapun yang tampak terlalu bebas dianggap keren. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Tidak semua kerapian lahir dari ambisi pamer. Dan tidak semua kekacauan adalah tanda keaslian. Dalam keseharian, kita sering melihat dua ekstrem. Di satu sisi, ada orang yang begitu sibuk mencitrakan diri, pakaian harus sempurna, rambut harus trendy, tampilan harus memukau mereka begitu, takut terlihat biasa. Seakan-akan nilai mereka hanya bisa diukur dari reaksi orang lain. Lalu di sisi lain, ada yang dengan bangga tampil seadanya, berantakan, acuh, tidak peduli. Dengan dalih, aku sedang jadi diriku sendiri. Tapi mari berhenti sejenak. Tarik napas. Lihat lebih dalam. Apakah benar orang yang rapi selalu sombong? Dan apakah orang yang cuek selalu merdeka? Filsafat Stoik tidak mengajarkan kita untuk tampil sempurna, juga tidak memaksa kita menolak dunia. Tapi ia mengajarkan keseimbangan. Mengajarkan kita untuk hadir, sadar, dan memilih dengan bijak. Termasuk dalam hal sekecil penampilan. Orang yang rapi bukan berarti ia sedang pamer. Bisa jadi, ia sedang menghargai waktunya sendiri. Ia tahu bahwa ketertiban di luar akan membantunya menjaga ketertiban di dalam. Ia tahu bahwa menyusun baju dengan rapi, menyisir rambut dengan sadar, dan memilih pakaian dengan tepat bisa membantunya memulai hari dengan tenang. Ia tidak sedang sibuk mencari perhatian. Ia hanya sedang bersahabat dengan rutinitas yang membentuk karakternya. Sebaliknya, orang yang memilih tampil berantakan dan menyebutnya kebebasan, belum tentu benar-benar merdeka, karena kadang ketidakteraturan justru menyembunyikan kekacauan batin. Ketika seseorang tidak lagi peduli terhadap tubuhnya, terhadap penampilannya, terhadap cara ia hadir, itu bisa jadi tanda bahwa ia sedang kehilangan arah, kehilangan kendali. Dan Stoik tidak pernah mengajarkan kita untuk membiarkan diri hanyut. Begitu saja, kebebasan sejati, menurut Stoik, bukan soal melakukan apa saja, tapi soal mampu memilih yang benar. Meski dunia memilih sebaliknya. Dan kadang, yang benar itu justru ada di hal-hal sederhana. Seperti merapikan tempat tidurmu, menggantung pakaian dengan benar, atau mencuci muka sebelum memulai hari. Karena itu adalah bentuk disiplin. Dan disiplin bukan pengekangan. Disiplin adalah bentuk tertinggi dari cinta terhadap diri sendiri. Orang Stoik mengerti bahwa dunia luar tak bisa dikontrol. Tapi dirinya sendiri, tubuh, pikiran, tindakan adalah tanggung jawab yang tak bisa diabaikan. Maka merapikan diri, menjaga penampilan, menyusun rutinitas harian adalah bagian dari latihan. Latihan untuk menjadi manusia yang utuh. Tidak, ini bukan tentang menjadi perfeksionis, bukan tentang menuruti ekspektasi orang, tapi menghadirkan keteraturan di tengah dunia yang bising. Tentang membangun ketenangan dari hal-hal kecil. Rapi tidak menjadikanmu lebih tinggi dari orang lain, tapi bisa menjadi pengingat bahwa kamu menghargai waktu dan kehidupan, bahwa kamu tidak sedang hidup asal lewat,
tapi hadir dengan sadar. Dan sebaliknya, berantakan tidak menjadikanmu lebih bebas. Karena seringkali, kebebasan yang tidak disertai arah hanya akan membawamu pada kekosongan. Kamu mungkin merasa tidak terikat, tapi dalam diam, kamu tersesat. Maka sebelum kamu memilih untuk tampil rapi atau berantakan, tanyakan dulu dari mana pilihan ini datang. Apakah dari kesadaran atau dari pelarian? Apakah dari keinginan untuk bertumbuh? Atau dari rasa lelah karena terus membandingkan diri dengan orang lain? Karena penampilan yang sejati lahir dari dalam. Bukan dari rasa takut, bukan dari rasa malu, apalagi dari rasa ingin mengesankan. Stoik mengajak kita untuk menjadi otentik, tapi dengan arah. Menjadi sederhana, tapi dengan kesadaran. Dan menjadi bebas, tapi dengan kendali. Jadi jika hari ini kamu memilih berpakaian rapi, jangan takut dibilang sok. Jika kamu memilih menyisir rambutmu dengan rapi, jangan malu dikira terlalu serius. Karena kamu tahu, kamu tidak sedang mencoba terlihat sempurna. Kamu hanya sedang melatih dirimu untuk hadir, penuh, sadar, dan terarah. Dan jika kamu sedang merasa kacau, dan penampilanmu mencerminkan itu, tidak apa-apa. Kita semua pernah berada di titik itu. Tapi jangan biarkan kekacauan itu jadi identitas. Biarkan ia jadi sinyal. Sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu disusun kembali. Bukan hanya di luar, tapi di dalam. Karena pada akhirnya, ketenangan tidak datang dari bagaimana orang lain melihat kita, tapi dari bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Dalam hal, sekecil menyusun kerah baju, atau menggulung lengan baju dengan tenang sebelum memulai hari. Rapi bukan berarti sombong, berantakan bukan berarti merdeka. Keduanya hanya kulit luar, tapi keputusan di baliknya, itulah yang membentuk siapa dirimu. Sebenarnya, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ini adalah arah mindset. Tubuh ini adalah milik kita, tapi bukan milik kita sepenuhnya. Ia bukan milik yang bisa kita permainkan sesuka hati, bukan alat yang bebas kita abaikan atau eksploitasi. Ia adalah amanah, sesuatu yang dititipkan untuk dijaga, dirawat, dan digunakan dengan penuh kesadaran. Dalam kehidupan modern, tubuh sering diposisikan sebagai aset, sesuatu yang bisa dimodifikasi, dipoles, dipamerkan. Sebagian orang menjadikannya panggung untuk mendapat pengakuan, sebagian lagi menjadikannya produk dengan angka-angka, tinggi, berat, lingkar, ukuran. Tapi, bagi mereka yang hidup dalam kesadaran, tubuh bukan sekadar bentuk. Ia adalah wadah, tempat bersemayamnya pikiran, nilai, dan jiwa. Stoikisme mengajarkan bahwa tubuh adalah bagian dari hal-hal luar, sesuatu yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Ia bisa sakit, ia bisa menyua, ia bisa rusak. Tapi itu tidak mengurangi nilainya, karena nilai tubuh tidak terletak pada penampilannya, melainkan pada bagaimana kita menggunakannya. Tubuh yang kuat adalah baik, tapi jika kekuatan itu hanya untuk dipamerkan, apa bedanya dengan patung? Tubuh yang menarik mungkin menyenangkan dilihat, tapi jika keindahan itu digunakan untuk merendahkan atau memikat demi ego, maka ia kehilangan maknanya. Tubuh bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dimuliakan, dengan cara dijaga, disyukuri, dan diarahkan untuk hal-hal yang bernilai. Coba renungkan, tubuh inilah yang membawamu ke tempat kerja setiap hari. Tubuh inilah yang membantumu mendekap orang yang kamu cintai. Tubuh inilah yang duduk diam mendengarkan podcast, membaca buku, atau beribadah. Tubuh inilah yang mendukungmu berpikir, mencipta, bergerak, menyentuh dunia. Maka mengapa kita kadang memperlakukannya seperti benda mati? Mengapa kita hanya peduli padanya saat orang lain menatap, tapi abai saat tak ada yang memperhatikan? Mengapa kita mencintai tubuh hanya jika ia terlihat sempurna, dan membencinya saat ia menunjukkan kelemahan? Orang Stoik tidak membenci tubuh, tapi juga tidak mengagung-agungkannya. Mereka menjadikannya alat, bukan identitas. Mereka merawat tubuh, bukan karena ingin dikagumi, tapi karena mereka sadar, tubuh adalah kendaraan hidup. Dan kendaraan yang baik akan membawa penumpangnya ke tempat yang baik pula. Bayangkan jika kamu diberi sebuah kapal untuk mengarungi lautan kehidupan. Apakah kamu akan membiarkannya kotor, rapuh, rusak, atau kamu akan merawatnya? Bukan karena kamu ingin orang lain mengagumi kapalnya, tapi karena kamu ingin sampai di tujuan dengan selamat. Begitu juga dengan tubuh. Ia bukan pajangan, tapi alat perjalanan. Ia bukan trofi, tapi tanggung jawab. Kita tidak bisa memilih tubuh seperti memilih pakaian. Ada yang dilahirkan dengan kondisi yang sehat, ada yang tidak. Ada yang memiliki bentuk tubuh ideal menurut standar umum. Ada yang jauh dari itu. Tapi semua tubuh, semua adalah amanah.
Dan amanah itu, bila dijaga dengan tulus, akan memancarkan wibawa yang tidak bisa diciptakan oleh kosmetik, filter, atau gaya berpakaian. Tubuh yang dijaga bukan tubuh yang sempurna, tapi tubuh yang digunakan dengan penuh rasa hormat. Kita makan bukan untuk terlihat bagus, tapi untuk memberi tenaga. Kita berolahraga bukan untuk dibanggakan, tapi agar tetap kuat menjalani tanggung jawab. Kita tidur cukup bukan karena itu gaya hidup modern, tapi karena tubuh yang lelah akan membuat pikiran melemah. Jika tubuhmu lemah, maka pikiranmu mudah goyah. Jika tubuhmu sakit, maka emosimu ikut labil. Jika tubuhmu kau paksa terus bekerja tanpa istirahat, kau sedang mengabaikan batas-batas alami yang diciptakan untuk melindungimu. Menjaga tubuh adalah bentuk syukur. Mengabaikannya adalah bentuk pengkhianatan, bukan hanya terhadap dirimu, tapi terhadap hidup itu sendiri. Dan di sisi lain, memamerkan tubuh seolah-olah itulah satu-satunya sumber nilai. Sama saja dengan menukar harga diri dengan perhatian sesaat. Apa gunanya tubuh indah jika digunakan untuk membangun ilusi? Apa gunanya wajah tampan atau cantik jika tidak diiringi dengan kedalaman berpikir dan ketulusan hati? Orang bijak tahu batas. Ia tidak anti terhadap keindahan, tapi ia tahu keindahan yang sejati lahir dari dalam. Ia mungkin tampil menarik, tapi tidak pernah menjadikan itu sumber kebanggaan. Karena ia tahu, hari ini tubuhmu mungkin segar dan kuat, tapi esok bisa melemah. Dan satu-satunya yang akan bertahan adalah bagaimana kamu memperlakukannya saat ia masih bisa melayani. Tubuh bukan untuk dikultuskan, tapi juga bukan untuk disia-siakan. Ia bukan untuk dinilai orang, tapi untuk digunakan dalam perjalanan menjadi versi terbaik dirimu. Maka mulai sekarang, berhenti menilai tubuh dari bentuknya. Lihatlah dari bagaimana kamu menjaganya. Berhenti menggunakannya untuk mengejar validasi. Gunakanlah untuk menunaikan tugas hidupmu. Menjadi manusia yang sadar, yang hadir, dan yang bertumbuh. Karena tubuh ini adalah tempat singgah. Ia akan berubah. Tapi selama kamu menjaganya dengan hormat, kamu sedang menjaga hidupmu sendiri. Ingatlah, tubuh bukan aset yang harus menguntungkanmu di mata orang lain. Tubuh adalah amanah yang harus kamu jaga. Dalam diam, dalam disiplin, dan dalam rasa syukur yang terus tumbuh. Dan disitulah letak ketenangan. Bukan di cermin, bukan di angka timbangan, bukan di sorotan orang, tapi di dalam diri yang tahu bahwa tubuh ini telah digunakan dengan penuh kesadaran. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ini adalah arah mindset. Pernahkah kamu memperhatikan seseorang yang tidak banyak bicara, tapi saat ia hadir, rasanya seperti membawa keheningan yang menenangkan? Wajahnya mungkin biasa saja, pakaiannya pun tidak mencolok, tapi dari caranya duduk, dari gerak-geriknya yang pelan namun pasti, dari sorot matanya yang tidak gelisah, kamu tahu, ada sesuatu yang berbeda. Itulah bahasa tubuh, sebuah komunikasi diam-diam yang lebih jujur dari ribuan kata. Dan lebih dari itu adalah cermin dari apa yang sedang terjadi di dalam diri seseorang. Kita sering berpikir bahwa bahasa tubuh hanya soal teknik, cara berdiri, tatapan mata, senyum yang tepat waktu. Tapi sesungguhnya, tubuh hanya berbicara. Apa yang dipikirkan oleh batin dan pikiran yang tenang selalu memantul lewat tubuh yang selaras. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan adalah hasil dari hidup yang sejalan dengan kebajikan dan akal sehat. Bukan hidup tanpa masalah, tapi hidup yang tahu bagaimana bersikap di tengah masalah. Dan ketika seseorang berhasil mencapai ketenangan itu, bukan lewat pelarian, tapi lewat pemahaman, maka tubuhnya pun ikut berbicara. Cara ia berjalan, cara ia mendengar tanpa memotong, cara ia berbicara tanpa meninggikan suara, semua dari pikiran yang tidak sedang berperang dengan dirinya sendiri. Sebaliknya, ketika batin penuh gejolak, tubuh menjadi cerminan dari kekacauan itu. Bahu tegang, mata tak fokus, jari gelisah, nafas pendek. Kita bisa mencoba menyembunyikannya dengan senyum, tapi tubuh tak bisa bohong. Karena tubuh merekam semua yang tidak bisa diucapkan oleh mulut. Pikiran yang cemas akan membuat tubuh seperti medan. Pikiran yang penuh rasa takut akan membuat tubuh terus berjaga, tak bisa diam. Dan pikiran yang sibuk membandingkan diri dengan orang lain akan membuat postur tubuh terlihat kecil, seperti sedang meminta izin untuk sekadar ada. Tapi, pikiran yang tenang tidak butuh pengakuan. Ia hadir tanpa ingin menonjol. Ia mendengar bukan untuk membalas, tapi untuk memahami. Ia berbicara bukan untuk terlihat pintar, tapi untuk menyampaikan yang perlu. Dan ketenangan itu, saat tertanam dalam, akan mengalir keluar, menjadi bahasa tubuh yang tidak bisa dipalsukan.
Kamu bisa melihatnya dalam cara seseorang menyeduh teh, dalam cara ia mengikat tali sepatunya, dalam cara ia menatap langit sore tanpa merasa harus buru-buru kembali ke layar ponsel. Orang yang tenang tak pernah tergesa, bukan karena ia malas, tapi karena ia tidak sedang dikejar oleh ketakutan yang tidak nyata. Ia tahu kapan harus diam, ia tahu kapan harus menjauh. Ton tubuhnya bergerak sesuai irama hidup, bukan irama tekanan. Kamu mungkin bertanya, bagaimana caranya agar bahasa tubuhku mencerminkan ketenangan? Jawabannya bukan dengan melatih postur atau teknik presentasi, tapi dengan melatih pikiran. Karena tubuh hanya mengikuti. Jika kamu ingin gerakmu lebih tenang, maka tenangkan pikiran. Jika kamu ingin wajahmu lebih teduh, maka bersihkan niatmu. Jika kamu ingin hadirmu membawa kedamaian, maka damaikan dulu dirimu sendiri. Dan itulah latihan utama dalam hidup yang stoik. Melatih respons, bukan mengatur dunia. Menyusun batin, bukan sibuk menyesuaikan penampilan. Karena dari batin yang tenang, tubuh akan tahu caranya hadir, tanpa perlu dibuat-buat. Bayangkan, kamu sedang menghadapi seseorang yang menyerangmu dengan kata-kata. Bila pikiranmu ikut terbakar, maka bahumu akan naik, napasmu cepat, tanganmu mengepal. Tapi bila kamu telah melatih ketenangan, kamu bisa menatapnya dengan mata jernih, menjawab dengan suara rendah, dan pergi tanpa dendam. Itu bukan kelemahan, it's a kick, dan tubuhmu akan memancarkan wibawa yang tidak bisa dibentuk oleh gengsi. Pikiran yang terarah akan menciptakan tubuh yang terjaga, bukan karena sedang berusaha terlihat, tapi karena tubuh menjadi perpanjangan dari jiwa yang jernih. Dan pada akhirnya, bahasa tubuh yang paling kuat, bukan yang dibuat untuk mempengaruhi, tapi yang tumbuh dari keselarasan antara pikiran dan tindakan. Jadi, jika kamu merasa tubuhmu sering gelisah, sulit diam, sulit rileks, jangan buru-buru menyalahkan dunia. Lihat ke dalam. Mungkin bukan tubuhmu yang lelah, tapi pikiranmu yang terlalu bising. Dan satu-satunya cara untuk membuat tubuhmu berbicara dengan damai adalah dengan mendiamkan hal-hal yang tak perlu kamu pikul dalam pikiranmu. Latihlah dirimu untuk duduk tanpa ponsel, bernapas dalam tanpa beban, bergerak perlahan tanpa merasa harus terburu-buru kemana-mana. Karena disitulah kamu sedang membangun bahasa tubuh yang baru. Bahasa tubuh dari seseorang yang telah mengarahkan pikirannya dan menemukan ketenangannya. Akhirnya, kamu tak perlu lagi meyakinkan siapapun bahwa kamu baik-baik saja. Tubuhmu yang akan berbicara untukmu, dan dunia akan merasakan bahwa kamu hadir sepenuhnya. Bukan untuk mengesankan, tapi untuk menjadi nyata. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ini adalah arah mindset. Sebelum kamu sempat mengucapkan satu kata pun, dunia sudah menilaimu. Bukan karena dunia kejam, tapi karena begitulah cara kita memproses sesuatu yang asing. Kita melihat, lalu kita menarik kesimpulan. Entah akurat, entah keliru, yang jelas, itu terjadi secara spontan, tanpa bisa dicegah. Kita hidup dalam dunia yang sangat bergantung pada bahasa visual. Dan tubuh kita, penampilan kita, cara kita berpakaian, berdiri, berjalan. Semio, bagian dari bahasa nonverbal. Bahasa tanpa kata, tapi penuh makna. Dan ironisnya, justru bahasa inilah yang pertama kali dipahami dunia. Sebelum kamu menyampaikan ide brilianmu, sebelum kamu menunjukkan siapa dirimu yang sesungguhnya, orang lain sudah membaca kamu, lewat cara kamu hadir. Wajah yang muram, postur tubuh yang tertutup, pakaian yang kusut, langkah kaki yang terburu-buru, semua itu bisa menyampaikan pesan. Begitu juga dengan wajah yang tenang, postur yang terbuka, pakaian yang bersih dan rapi, langkah kaki yang mantap. Dua orang, dua pesan, dua kesan, tanpa sepatah kata pun. Maka jika kita tahu bahwa penampilan adalah bahasa, bukankah bijak jika kita memilih untuk menggunakannya dengan sadar? Bukan demi pengakuan, bukan demi kesan pertama yang sempurna, tapi karena kita ingin menyampaikan siapa diri kita sebenarnya, tanpa perlu berteriak. Filsafat Stoik mengajarkan tentang keselarasan antara pikiran dan tindakan tidak selalu berarti ucapan atau keputusan besar. Tindakan juga berarti bagaimana kita hadir dalam hidup ini. Bagaimana kita menyapa dunia, bukan dengan kata-kata, tapi dengan sikap. Dan penampilan adalah bagian dari itu. Kamu mungkin berpikir, bukankah itu berarti kita sedang menyesuaikan diri dengan penilaian orang lain? Tidak. Kita bukan sedang menjadi orang lain. Kita sedang menjadi sadar. Ada perbedaan antara memoles diri untuk pencitraan dan merapikan diri untuk menunjukkan integritas. Yang pertama, datang dari rasa takut. Yang kedua, datang dari rasa hormat kepada
diri sendiri. Dan kepada orang lain, ketika kamu berpakaian rapi untuk hadir dalam sebuah pertemuan, itu bukan berarti kamu sedang menyembunyikan siapa dirimu. Itu bisa jadi bentuk penghormatan, bahwa kamu menghargai waktu orang lain, bahwa kamu hadir dengan kesadaran, bukan dengan sembarangan. Begitu pula ketika kamu duduk dengan tegak, menatap lawan bicara dengan mata jernih, dan mendengarkan dengan sepenuh hati. Semua itu adalah bahasa tubuh yang sedang berbicara. Aku ada di sini, aku menghargaimu. Aku hadir sepenuhnya, dan semua itu tak perlu kamu ucapkan dengan mulut. Karena dunia sudah memahaminya, bahkan sebelum kamu berbicara. Penampilan bukan tentang mahal atau murah, bukan tentang cantik atau tidak, bukan juga tentang tren atau gaya. Penampilan adalah bagaimana kamu memilih untuk hadir, apakah dengan sadar atau dengan abai, apakah dengan niat atau dengan asal-asalan. Dan itu selalu terlihat. Orang memang tidak sadar mereka sedang membaca kamu, tapi otak mereka akan merespon secara kamu tampil. Dan dari situlah awal mula hubungan, persepsi, kepercayaan, bahkan respek terbentuk. Orang yang sadar akan dirinya tahu bahwa penampilannya adalah bagian dari tanggung jawab, bukan beban. Ia tidak terobsesi dengan tampil sempurna, tapi ia tahu bahwa setiap pertemuan adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa dia. Dengan diam, dengan sikap, dengan kehadiran. Mereka yang hidup dalam nilai-nilai stoik tahu bahwa hidup bukan soal mengesankan siapapun, tapi juga bukan tentang mengabaikan segalanya. Hidup adalah tentang konsistensi, tentang integritas dan penampilan. Sekecil apapun itu bisa jadi bagian dari latihan harian untuk menjaga arah hidup kita. Karena saat kamu merapikan kerah bajumu, kamu sedang belajar menghargai detail. Saat kamu menjaga postur tubuhmu tetap terbuka, kamu sedang melatih keterbukaan pikiran. Saat kamu memilih untuk tampil bersih dan tertata, kamu sedang melatih kedisiplinan batin. Itu bukan kesombongan, itu latihan jiwa. Dan ketika tubuh, pikiran, dan tindakan mulai berbicara bahasa yang sama, kamu tak perlu lagi banyak menjelaskan siapa dirimu. Orang akan merasakannya. Bahkan dalam diam, penampilan adalah bahasa nonverbal. Bahasa yang tidak hanya dibaca orang lain, tapi juga dibaca oleh dirimu sendiri. Apa yang kamu lihat di cermin setiap hari akan memengaruhi bagaimana kamu berbicara, berpikir, dan bergerak. Kerapian, kesadaran, dan ketalusan, jika hadir dalam tampilan luar, akan ikut memperkuat narasi batinmu. Dan sebaliknya, jika yang kamu lihat adalah ketergesaan, kekacauan, dan ketidaksadaran, maka bisa jadi kamu sedang membawa semua itu ke dalam hidupmu. Tanpa sadar, maka sebelum kamu berbicara kepada dunia, perhatikan dulu apa yang sedang kamu katakan lewat diam, lewat tubuhmu, lewat kehadiranmu. Karena dunia mendengarkan. Bahkan, ketika kamu tidak sedang berbicara, jadilah seseorang yang hadir dengan utuh, bukan karena ingin diperhatikan, tapi karena tahu bahwa penampilan adalah bahasa awal yang bisa kamu kendalikan dengan kesadaran, bukan kepalsuan. Dan jika kamu bisa memulai hari dengan kesadaran itu, kamu sedang mengambil satu langkah lebih dekat kepada ketenangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ini adalah arah mindset. Apa yang kamu kenakan hari ini? Mungkin kamu tidak terlalu memikirkannya. Mungkin kamu hanya memilih baju yang paling dekat paling nyaman, atau yang belum kamu pakai 2 hari terakhir. Tapi, tahukah kamu bahwa setiap potong pakaian yang kamu kenakan bisa menjadi isyarat diam-diam tentang apa yang kamu yakini? Penampilan tidak hanya mencerminkan mood atau gaya. Penampilan juga bisa memantulkan nilai. Karena sadar atau tidak, pilihan kita, termasuk pilihan dalam berpakaian, selalu dipengaruhi oleh cara kita memandang hidup. Lihat saja mereka yang hidup dalam kesederhanaan. Biasanya, cara berpakaian mereka pun mencerminkan itu. Warna-warna netral. Potongan sederhana, tidak mencolok, tidak berlebihan. Itu bukan karena mereka tak mampu membeli yang lebih, tapi karena mereka tahu, kelebihan bukan untuk dipamerkan. Kelebihan adalah sesuatu yang harus dikuasai, bukan dituruti. Begitu pula sebaliknya. Ada orang yang setiap hari tampil penuh simbol, merek mahal, gaya terbaru, potongan yang menyita perhatian. Tidak salah, tapi penting untuk bertanya, apakah semua itu kamu pilih karena kamu menyukainya, atau karena kamu ingin menyampaikan sesuatu yang tidak kamu temukan di dalam dirimu sendiri? Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran, bukan dengan reaksi. Dan itu termasuk dalam memilih apa yang kita kenakan. Karena setiap pilihan, sekecil apapun, adalah pernyataan. Apa yang kamu kenakan
adalah salah satu bentuk ekspresi diam dari nilai-nilai yang kamu pegang. Jika kamu menjunjung tinggi ketenangan, kemungkinan besar kamu tidak akan memilih sesuatu yang terlalu gaduh secara visual. Jika kamu mencintai kebebasan, kamu mungkin lebih memilih pakaian yang memberi keleluasaan, bukan yang mengekang. Jika kamu menjunjung tinggi kebersihan, itu akan terlihat dari cara kamu merawat pakaianmu. Bahkan yang paling sederhana sekalipun. Dan yang menarik adalah ini. Nilai tidak selalu ditunjukkan dengan gaya. Kadang justru kesederhanaan yang paling tenang bisa meninggalkan kesan yang paling dalam. Kita tidak perlu memakai tulisan rendah hati di kaos kita. Jika kerendahan hati sudah terlihat dari cara kita memilih untuk tidak pamer, kita tidak perlu mencetak kata fokus di hoodie kita. Jika setiap elemen pakaian kita sudah menunjukkan bahwa kita menghargai kejelasan, kesederhanaan, dan tujuan, penampilan, dalam hal ini, adalah ekspresi visual dari prinsip hidup. Dan prinsip, dalam pandangan Stoik, adalah fondasi dari segala keputusan. Orang Stoik tidak mengejar pengakuan dari luar, tapi mereka sadar bahwa dunia selalu memperhatikan. Maka mereka memilih untuk tampil dengan konsisten, tidak berlebihan saat berada di atas, dan tidak sembarangan saat berada di bawah. Mereka tidak menggunakan pakaian untuk menunjukkan status, tapi untuk menjaga kehormatan terhadap hidup yang sedang dijalani. Mereka tidak hidup untuk gaya, tapi mereka tahu gaya bisa menjadi jembatan antara batin yang jernih dan dunia yang penuh kebisingan. Maka setiap kali kamu memilih apa yang kamu kenakan, tanyakan hal ini. Apakah ini mencerminkan siapa aku? Ataukah aku sedang bersembunyi di balik kain-kain ini? Kamu tidak perlu punya banyak. Kamu hanya perlu cukup. Dan dari yang cukup itu, kamu bisa menciptakan kesan yang kuat, bukan karena merek, tapi karena makna. Bayangkan seseorang yang tampil, sederhana tapi bersih. Bajunya disetrika rapi, sepatunya bersih meski sudah tua. Wajahnya tenang, sikapnya santun. Kamu tahu, tanpa ia berkata apapun, bahwa orang ini punya arah, bahwa ia hadir dengan maksud dan pakaian yang dikenakannya. Meskipun sederhana, memperkuat narasi itu. Begitu pula kamu. Kamu bisa memilih untuk menjadikan penampilan sebagai alat bantu, bukan untuk membangun citra, tapi untuk menyelaraskan batin dan tampilan luar. Karena ketika kamu memakai pakaian dengan sadar, kamu tidak hanya sedang berpakaian, kamu sedang menyatakan nilai, kamu sedang menyampaikan pesan, dan pesan terbaik adalah yang lahir dari kejujuran, bukan dari ambisi untuk terlihat seperti orang lain. Pakaian yang kamu kenakan bisa berbicara tentang kedisiplinanmu, bisa bicara tentang ketenanganmu, bisa bicara tentang penghormatanmu terhadap waktu, tempat, dan orang lain, tanpa kamu perlu menulisnya di bio media sosial. Dan saat penampilan selaras dengan nilai, kamu akan merasakan kelegaan yang tidak bisa diberikan oleh popularitas. Karena kamu tidak lagi tampil untuk memenuhi ekspektasi luar. Kamu tampil sebagai perpanjangan dari jati dirimu. Jadi, sebelum kamu memilih baju untuk hari ini, tanya dirimu, nilai apa yang ingin aku bawa hari ini? Dan apakah yang aku kenakan bisa mewakili itu? Jika ya, kamu sedang berjalan dalam arah yang tepat, arah yang jujur, tenang, dan sadar. Karena dalam dunia yang semakin dangkal, penampilan yang jujur akan jadi sinyal yang kuat, dan orang yang hidup dalam nilai tak perlu bersuara keras untuk membuat dirinya dimengerti. Cukup hadir dengan konsistensi, dan biarkan dunia membaca ketenanganmu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ini adalah arah mindset. Kita sering berpikir bahwa disiplin hanya berlaku untuk hal-hal besar. Bangun pagi, bekerja keras, menjaga pola makan, konsisten berolahraga. Tapi sebenarnya, disiplin dimulai dari hal-hal kecil, termasuk dari cara kamu berpenampilan. Berpenampilan baik bukan soal gaya, bukan juga soal mengikuti tren, atau tampil mengesankan. Berpenampilan baik adalah bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada waktu, kepada peran yang sedang kamu jalani. Dan dalam sudut pandang Stoik, itu adalah latihan jiwa. Latihan untuk mengendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan cuaca di luar. Kamu mungkin tidak bisa mengubah pikiran orang tentang dirimu. Tapi kamu bisa memilih untuk hadir dengan penampilan yang terjaga. Tidak berlebihan, tidak dibuat-buat, tapi cukup dan tertata. Disiplin bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keteraturan, tentang kesediaan untuk merawat hal-hal kecil yang sering dianggap remeh, memilih baju dengan sadar, menjaga kebersihan tubuh, merapikan rambut, memastikan pakaianmu pantas untuk situasi yang kamu hadapi. Itu bukan hal sepele, itu adalah keputusan-keputusan kecil yang jika dilakukan terus-menerus, membentuk karaktermu. Dan karakter, dalam filosofi Stoik, adalah segalanya.
Kita adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan kita. Apa yang kita lakukan setiap hari membentuk siapa kita. Maka jika kamu terbiasa merawat dirimu dengan penuh perhatian, meski tanpa sorotan, kamu sedang melatih kedisiplinan yang akan terlihat. Bahkan tanpa kamu sadari, orang yang terlatih secara batin tidak menunggu motivasi untuk tampil rapi. Ia tidak menunggu momen penting untuk terlihat pantas. Ia tidak menunggu dilihat orang lain untuk mulai merapikan diri. Ia tahu, keteraturan luar bisa menjadi cerminan dari keteraturan dalam, dan keteraturan adalah bentuk dari ketenangan. Sebaliknya, orang yang hanya peduli saat akan tampil di depan publik, tapi acuh dalam keseharian, biasanya masih hidup dalam reaksi, bukan kesadaran. Ia menata diri demi terlihat, bukan demi menghargai kehidupan itu sendiri. Berpenampilan baik bukan berarti kamu harus memakai pakaian mahal, tapi kamu tahu bahwa pakaian yang kamu kenakan mencerminkan sikapmu terhadap hari itu. Apakah kamu menyambut hari dengan kesiapan, ataukah kamu hanya menjalaninya seperti beban yang harus segera dilalui? Orang stoik tidak percaya pada kemalasan yang dibungkus alasan. Mereka tahu bahwa setiap pilihan, sekecil apapun, akan membentuk kualitas batin mereka. Maka mereka merapikan tempat tidur saat bangun pagi. Mereka membersihkan diri, meski tidak akan bertemu siapa-siapa. Mereka memilih pakaian yang pantas, meski hanya untuk duduk membaca. Karena semua itu bukan untuk orang lain, tapi untuk menjaga integritas diri. Itulah disiplin. Melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat, dan penampilanmu adalah salah satu tempat di mana latihan itu bisa dimulai. Berapa banyak dari kita yang hanya berpakaian rapi saat ada meeting penting, tapi membiarkan diri berpenampilan seadanya saat di rumah sendiri, seolah-olah disiplin hanya berlaku di bawah pengawasan. Padahal justru, disiplin yang paling kuat tumbuh dalam kesendirian. Coba perhatikan, seseorang yang bangun dan langsung mandi, berpakaian rapi, menyambut pagi dengan tenang, akan memiliki energi yang berbeda dibanding mereka yang membiarkan dirinya hanyut dalam rasa malas. Bukan karena pakaian itu punya kekuatan gaib, tapi karena saat kamu merawat dirimu, kamu sedang mengatakan kepada pikiranmu, aku siap menghadapi hari ini. Itu bukan gaya hidup sempurna, itu latihan sadar. Dan tentu saja, akan ada hari di mana kamu merasa lelah. Hari di mana kamu ingin membiarkan semuanya berantakan. Itu manusiawi, tapi jangan jadikan itu kebiasaan. Karena kebiasaan akan menjadi arah, dan arah yang salah, jika dibiarkan terlalu lama, akan menjadi jalan buntu. Berpenampilan baik bukan tentang tampil sempurna setiap saat, tapi tentang komitmen untuk tetap hadir sebagai versi terbaik dari dirimu dalam situasi apapun. Karena hidup tidak selalu memberi panggung, tapi disiplin tetap berlaku, bahkan dalam ruang paling sunyi. Jadi jika hari ini kamu memilih untuk tampil baik, bukan karena ingin dikagumi, tapi karena kamu tahu itu bagian dari latihan hidup, kamu sedang membangun pilar yang kokoh di dalam dirimu. Kamu sedang memperkuat jiwa. Dan saat jiwamu kuat, tidak ada penampilan yang bisa dipalsukan. Ketika disiplin sudah menjadi karakter, maka penampilan baik akan hadir bukan karena dipaksa, tapi karena itu sudah menjadi bagian dari siapa dirimu. Dan dunia akan melihat itu, bukan dari bajumu, tapi dari sikapmu, dari ketenanganmu, dari cara kamu menghargai waktu dan tempat. Berpenampilan baik, jika dilakukan dengan kesadaran, akan memperlihatkan siapa kamu, tanpa kamu harus menjelaskan. Dan disitulah letak kekuatan. Disiplin kecil, dijalankan terus-menerus, akan membentuk kebijaksanaan besar. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ini adalah arah mindset. Kita hidup di zaman di mana kesan pertama bisa menentukan segalanya. Satu kali tatap, satu kali klik, satu kali lihat, dan dunia pun membentuk penilaian. Tapi sadarkah kamu bahwa banyak hal terlihat meyakinkan hanya karena dibungkus dengan baik, pakaian rapi, senyum lebar, cara bicara yang lancar. Semua itu bisa dilatih, dipoles, dan dimanipulasi. Tapi satu hal yang tidak bisa dipalsukan adalah konsistensi. Penampilan bisa menipu, tapi bagaimana seseorang bertahan dalam waktu yang panjang, dalam berbagai kondisi, itu akan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dan disinilah letak ujian karakter. Karena banyak orang bisa tampil baik sesekali, tapi sedikit yang bisa tampil jujur secara konsisten. Dalam filosofi Stoik, apa yang terlihat tidak lebih penting daripada apa yang tidak terlihat. Yang terlihat seperti penampilan bisa dengan tapi yang tidak terlihat seperti keteguhan hati, kedisiplinan, integritas. Itulah yang menentukan arah hidup seseorang. Kamu bisa membeli pakaian mahal hari ini. Kamu bisa tampil elegan di satu kesempatan. Tapi jika itu tidak selaras dengan cara berpikirmu, cara hidupmu,
cara kamu memperlakukan orang lain setiap hari. Maka semua itu hanya kulit. Lapisan luar yang mudah terkelupas saat ujian datang. Konsistensi bukan tentang seberapa sering kamu tampil mengesankan, tapi tentang seberapa teguh kamu menjaga nilai-nilai. Bahkan ketika tidak ada yang menonton, itu adalah bentuk dari kedalaman. Dan kedalaman tidak bisa dipalsukan. Coba pikirkan ini. Siapa orang yang kamu hormati diam-diam? Bukan karena gayanya, tapi karena kamu tahu ia bisa diandalkan. Ia tidak banyak bicara, tapi kata-katanya bisa dipercaya. Ia tidak selalu mencolok, tapi kehadirannya membawa rasa tenang. Orang seperti itu mungkin tidak terlalu peduli dengan penampilan luar, tapi mereka sangat peduli dengan apa yang mereka bangun di dalam. Dan karena mereka membangun dengan kokoh di dalam, lambat laun, luar mereka pun ikut berbicara. Tanpa dipaksa, tanpa dibuat-buat. Konsistensi adalah bahasa yang tidak bisa dibohongi. Karena waktu selalu membongkar siapa yang hanya bermain peran, dan siapa yang benar-benar punya arah. Terlalu banyak orang ingin terlihat sukses sebelum benar-benar menjalaninya. Terlalu banyak yang ingin dikagumi sebelum belajar menjadi berguna. Terlalu banyak yang merancang citra, tapi lupa membangun karakter. Dan karena itulah, kita perlu belajar membedakan antara yang tampak meyakinkan dan yang benar-benar bisa dipercaya. Antara kilau yang memikat dan fondasi yang tahan uji. Filsuf stoik seperti Epictetus atau Marcus Aurelius tidak pernah mengajarkan kita untuk mengejar kesan luar. Mereka bahkan memperingatkan, semakin kamu mengejar penampilan, semakin kamu menjauh dari kebebasan. Karena kamu mulai hidup demi ekspektasi orang lain, bukan demi kebenaran yang kamu yakini. Maka mereka melatih diri dalam diam, dalam pengulangan, dalam disiplin, dalam keteguhan. Karena mereka tahu, kehidupan sejati bukan panggung. Hidup bukan soal tampil, tapi soal bertahan. Dan untuk bertahan, kamu butuh lebih dari sekadar gaya. Kamu butuh prinsip. Kamu butuh arah. Kamu butuh keberanian untuk tetap berjalan lurus, meski tak ada yang melihat. Jadi, jangan terkecoh. Penampilan bisa dibentuk dalam sehari, tapi karakter dibentuk dalam tahun. Dan hanya waktu yang bisa menunjukkan siapa yang benar-benar teguh kamu. Mungkin akan tergoda untuk tampil memukau, untuk menyamakan diri dengan mereka yang penuh sorotan. Tapi ingat, sorotan tidak selalu berarti kebenaran, dan ketenangan tidak selalu datang dari yang tampak bersinar. Ketenangan sejati datang dari integritas, dari keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Dan itu tidak bisa dibentuk oleh pakaian, pencitraan, atau popularitas. Itu hanya bisa dibentuk oleh konsistensi, hari demi hari. Jadi, jika hari ini kamu merasa belum terlihat, tapi kamu sedang membangun sesuatu secara perlahan, kamu sedang belajar, memperbaiki, menata diri, dalam sunyi dan tanpa tepuk tangan. Tenang saja, karena kamu sedang menguat dari dalam. Dan pada waktunya, dunia akan menyadari, orang yang kokoh bukan yang paling mencolok, tapi yang paling konsisten. Dan jika kamu bisa memilih antara tampil mengesankan sesekali, atau menjadi pribadi yang bisa diandalkan setiap hari, pilihlah yang kedua. Karena orang yang hidup dalam kebenaran, tidak butuh perhatian untuk merasa cukup. Ia tahu, kekuatan sejati tidak lahir dari sorotan, tapi dari arah yang jelas. Dan langkah yang terus dijaga, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ini adalah arah mindset. Kita sering diberi dua pilihan yang seolah saling bertentangan, antara peduli penampilan dan peduli isi hati. Seolah-olah, jika kamu perhatian pada penampilan, kamu dianggap dangkal. Dan jika kamu cuek, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu lebih dalam, lebih bijak, lebih otentik. Padahal, hidup tidak sesederhana itu. Dan dalam pandangan stoik, hidup justru mengajarkan kita untuk tidak melihat dunia dalam ekstrim yang sempit. Karena kebenaran sering berada di tengah. Penampilan memang tidak menentukan nilai dirimu. Nilai sejati tidak datang dari baju yang kamu kenakan, sepatu yang kamu pakai, atau wajah yang kamu tunjukkan ke dunia. Nilai sejati datang dari cara kamu berpikir, cara kamu memperlakukan orang lain, dan cara kamu bertanggung jawab terhadap hidupmu. Tapi, penampilan tetap punya makna, bukan karena ia menetapkan harga dirimu, tapi karena ia bisa menunjukkan sejauh mana kamu menghargai dirimu sendiri. Coba bayangkan ini. Kamu diundang ke rumah seseorang yang kamu hormati. Kamu tahu ini bukan tentang penampilan, tapi tentang silaturahmi. Tapi, apa kamu akan datang dengan pakaian yang kusut, bau tubuh yang tak dijaga, dan tampilan yang asal-asalan? Tentu tidak.
Bukan karena kamu takut dinilai, tapi karena kamu ingin menunjukkan penghormatan. Dan rasa hormat itu kamu tunjukkan melalui perhatian pada hal-hal kecil, termasuk penampilanmu. Begitu juga saat kamu memperlakukan dirimu sendiri. Penampilan adalah salah satu cara kamu menunjukkan seberapa kamu menghargai hidupmu. Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk mendapatkan validasi, tapi untuk menjaga rasa hormat terhadap tubuh, terhadap waktu, terhadap momen yang kamu jalani. Stoik mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kesadaran. Dan kesadaran itu bukan hanya tentang pikiran, tapi juga tentang bagaimana pikiran itu menampakkan dirinya dalam bentuk nyata, dalam sikap, dalam tindakan, dalam tampilan luar. Karena bagaimana kamu mengatur hal-hal kecil akan menunjukkan bagaimana kamu memandang hidup ini. Kalau kamu merasa hidupmu berharga, kamu akan menjaganya. Kalau kamu tahu tubuhmu adalah amanah, kamu akan merawatnya. Kalau kamu sadar bahwa setiap hari adalah kesempatan yang tak akan terulang, kamu akan hadir di dalamnya dengan sepenuh perhatian, dan penampilan adalah bagian dari perhatian itu. Banyak orang mengira bahwa tampil asal-asalin adalah tanda bahwa mereka bebas. Tapi terkadang, di balik ketidakpedulian itu, ada rasa kehilangan arah. Ketika kamu berhenti merawat dirimu, kadang itu bukan karena kamu sudah bijak, tapi karena kamu mulai menyerah pada keadaan, pada tekanan, pada rasa tidak berdaya yang diam-diam merayap. Dan karena itu, merapikan diri bisa menjadi bentuk perlawanan kecil. Sebuah afirmasi dayam-dayam bahwa aku tetap peduli, aku tetap menghargai keberadaanku, aku tetap ingin menjalani hari ini dengan penuh kesadaran. Penampilan yang baik tidak selalu berarti glamor. Ia bisa sangat sederhana, asal bersih, tertata, pantas, dan yang paling penting, dikerjakan dengan niat. Itulah yang membedakan antara pencitraan dan penghargaan diri. Pencitraan dilakukan demi dilihat orang lain. Penghargaan diri dilakukan bahkan saat tak ada satu mata pun yang memperhatikan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan hidup seperti kamu akan hidup selamanya." Dan itu bukan hanya tentang kematian, tapi tentang betapa berharganya setiap hari yang kita miliki. Kalau kamu benar-benar paham bahwa hidup ini terbatas, kamu tidak akan menjalaninya dengan asal-asalan, termasuk dalam hal penampilan. Bukan karena kamu ingin terlihat berharga, tapi karena kamu tahu kamu memang berharga, dan kamu ingin meneguhkan hal itu, bahkan melalui cara kamu berdiri, berjalan, dan menyambut hari. Jangan biarkan orang lain menentukan nilaimu hanya dari apa yang mereka lihat, tapi jangan juga remehkan kekuatan dari tampilan luar yang selaras dengan isi dalam. Ketika hati tertata, pikiran tenang, dan tubuh hadir dengan hormat, ada wibawa yang tidak bisa dipalsukan. Dan kamu tak perlu membuktikan apapun. Kukap jalani harimu dengan penuh perhatian. Bukan karena kamu ingin diakui, tapi karena kamu tidak mau menoniakan kesempatan hidup. Karena pada akhirnya, penampilan memang tidak menentukan nilaimu, tapi ia bisa menjadi pengingat kecil bahwa kamu peduli, bahwa kamu hadir, bahwa kamu menghargai hidup ini sebagaimana adanya. Jadi, apakah kamu menghargai dirimu hari ini? Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ini adalah arah mindset. Banyak yang bilang, jangan nilai seseorang dari penampilannya. Dan itu benar, karena nilai sejati seseorang tidak bisa diukur dari apa yang tampak di luar. Tapi itu hanya separuh kebenaran. Separuh lainnya adalah ini, apa yang tampak seringkali mencerminkan apa yang tersembunyi. Penampilan mungkin bukan segalanya, tapi ia adalah jejak. Jejak dari cara berpikir, cara hidup, dan cara kita menghargai waktu serta keberadaan. Dan disitulah letak kedalaman dari tema ini. Penampilanmu adalah cerminan dirimu. Bukan karena penampilan menentukan siapa kamu, tapi karena penampilan mewakili siapa kamu. Saat kamu belum sempat bicara, sebelum dunia mendengarkan suaramu, mereka lebih dulu membaca bahasamu. Dan bahasa pertama yang mereka tangkap adalah dirimu yang terlihat. Kamu bisa saja berkata bahwa kamu orang yang disiplin. Tapi jika tubuhmu lesu, bajumu kusut, dan sikapmu acuh, orang akan meragukan kata-katamu. Sebaliknya, kamu mungkin pendiam, tapi saat kamu hadir dengan rapi, tenang, tertata, dunia menangkap sinyal yang berbeda. Orang ini siap, orang ini punya arah. Filsafat Stoik tidak pernah menyuruh kita untuk mengejar kesempurnaan luar, tapi ia mengajak kita untuk hidup dengan kesadaran penuh. Dan kesadaran itu menuntun kita untuk peduli pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Penampilan adalah salah satunya. Kita tak bisa mengatur bagaimana orang melihat kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadirkan diri ke dunia dengan kerapian, dengan ketenangan, dengan sikap hormat,
terhadap diri sendiri. Itu bukan bentuk kesombongan. Itu tanda kedewasaan. Sebab tubuh ini bukan hiasan, tapi amanah. Dan setiap hari yang kita jalani bukan sekadar rutinitas, tapi panggung latihan untuk menjadi pribadi yang utuh, luar dan dalam. Maka, rawatlah dirimu, bukan karena dunia menyuruhmu tampil menarik, tapi karena kamu tahu, kamu layak dihargai. Pertama-tama oleh dirimu sendiri. Lihat kembali 9 hal yang telah kita bahas. Penampilan adalah ekspresi dari kesadaran diri. Rapi bukan berarti sombong. Berantakan bukan berarti merdeka. Tubuh adalah amanah, bukan aset untuk dipamerkan. Pikiran yang tenang terpantul dalam bahasa tubuh. Penampilan adalah bahasa nonverbal pertama yang dipahami dunia. Apa yang kamu kenakan bisa mewakili nilai hidupmu. Berpenampilan baik adalah bentuk disiplin diri. Penampilan bisa menipu, tapi konsistensi tidak. Penampilan tidak menentukan nilai dirimu, tapi bisa menunjukkan seberapa kamu menghargainya. Semua ini bukan aturan hidup. Ini adalah undangan untuk hidup dengan lebih sadar, lebih terarah, dan lebih penuh hormat terhadap diri sendiri. Jadi, mulai besok pagi, bukan hanya bajumu yang kamu siapkan, tapi juga sikapmu, niatmu, kejelasan arahmu, karena pada akhirnya, yang kamu tampilkan ke dunia adalah cerminan dari dunia yang kamu bangun di dalam dirimu. Dan saat dalam dirimu tertata, luar akan mengikuti, tanpa dibuat-buat, tanpa perlu dijelaskan, cukup berjalan dalam kejujuran, dalam perhatian, dalam kesadaran, dan dunia akan mengerti bahwa kamu bukan sekadar tampil, tapi benar-benar hadir. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ini Era Mindset.